Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, jumpa lagi dengan saya di mata kuliah yang berbeda, yaitu Etika Administrasi Negara. Dan kali ini kita akan mencoba membahas materi pertemuan pertama, di mana saya yakin dan percaya Anda sudah melihat materinya. Yang pertama itu di pertemuan pertama, etika dan hubungannya dengan filsafat, lalu makna etika dan definisi etika administrasi negara. Nah, berbicara etika dan hubungannya dengan filsafat, tentunya akan kita melihat bahwa ada beberapa bidang filsafat yang berhubungan dengan cara manusia mencari hakikat sesuatu. Salah satu di antaranya adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah merupakan cabang filsafat atau merupakan juga filsafat ilmu yang mempunyai dua kajian utama, itu estetika dan etika. Saya tadi mengatakan bahwa hakikat sesuatu, hakikat itu kalau kita masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia, hakikat itu adalah intisari, bisa juga dasar. Jadi kalau dia masuk dalam bentuk, artinya kita perumpamakan dalam bentuk sesuatu, misalnya kopi. Nah, kopi itu intisarinya, hakikatnya itu pahitnya begitu. Kalau kita masuk ke gula, gula itu adalah manisnya, hakikatnya manisnya. Dan kelapa itu adalah santannya, gitu. Nah, kalau begitu lalu bagaimana hakikat etika? Bisa dikatakan hakikat etika itu adalah, karena dia berasal dari bahasa Yunani yang bahasa Latinnya itu ethos, bisa berbentuk kebijakan, maksudnya kebiasaan atau watak atau karakter, atau bisa jadi kata akhlak. Maka itulah yang akan membedakan manusia di sisi Tuhannya, yaitu akhlaknya. Nah, itulah etika. Dia mencoba membahas dan melihat sisi baik dan benar, buruk atau salah, begitu. Nah, etika itu sendiri bukan sesuatu hal yang hampa atau kosong, tapi selalu disertai dengan realitas, selalu melihat kenyataan. Misalnya manusia mengatakan sesuatu yang baik, itu akan dikatakan baik ketika dia sudah melakukan sesuatu. Artinya dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia ucapkan, gitu. Nah, dikatakan tadi aksiologi atau filsafat ilmu yang mempunyai kajian estetika dan etika. Nah, kalau estetika itu berhubungan dengan keindahan. Jadi ketika Anda masuk, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan masuk dalam suatu ruangan orang, Anda melihat dindingnya yang bagus, dipenuhi dengan lukisan, kemudian perabotnya yang tertata dengan rapi, bersih, itu akan kelihatan nilai estetiknya, itu adalah nilai keindahannya, begitu. Nah, lalu bagaimana dengan etika? Etika tadi dikatakan dia mempelajari baik dan buruk, benar dan salah, begitu. Lalu bagaimana makna etika menurut Bertels? Mari kita lihat. Makna etika menurut Bertels itu ada 3. Dia katakan etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai, norma-norma yang jadi pegangan seseorang dalam suatu kelompok, mengatur tingkah lakunya. Berbicara dengan norma, saya yakin dan percaya mahasiswa mengetahui dan memahami bahwa dalam suatu wilayah atau daerah tertentu kadang-kadang
atau bahkan dia mempunyai norma atau nilai tertentu yang menjadi pegangan dalam bergaul dan bertingkah laku dalam suatu masyarakat. Dan ketika masyarakat melanggar atau mematuhi, kadang-kadang dia diberikan suatu sanksi sosial gitu. Itu norma ya. Makna yang pertama menurut Benthes yaitu etika sebagai norma atau pegangan dalam suatu masyarakat. Yang kedua, dia etika berarti juga kumpulan asas nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik. Kode etik itu adalah aturan tertulis yang biasa dilakukan oleh suatu instansi pemerintah atau lembaga perusahaan atau pemerintah begitu, dalam mengayomi atau dalam artinya supaya pekerjanya atau pegawainya atau karyawannya itu bisa dia patuhi aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam bertingkah dalam suatu organisasi. Itu kode etik yang merupakan makna etika menurut Benthes di bagian kedua. Dan yang bagian ketiga itu adalah etika mempunyai arti ilmu tentang baik dan buruk. Jadi etika juga bisa dikatakan adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang begitu. Itu warna etika menurut Benthes. Oke, mari kita lihat di slide yang terakhir, yaitu seperti tadi dikatakan bahwa materi kali ini kita akan mencoba membahas etika dan hubungannya dengan filsafat, makna etika menurut Benthes, dan definisi etika administrasi negara. Nah, definisi etika administrasi negara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, etika administrasi negara itu mempunyai 3 kata. Ada etika, ada administrasi, ada negara. Kalau kita bagi-bagi, kita sudah tadi katakan bahwa etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sedangkan administrasi adalah suatu proses pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, yaitu pelaksanaan organisasi, activity, dan controlling, yang mana dia awasi yaitu adalah sumber daya manusianya dan sumber-sumber daya lain untuk mencapai tujuan. Dalam mencapai tujuan maksud saya secara efektif dan efisien. Jadi ada planningnya, ada organisasinya, itu dalam administrasi yang dikelola itu kita sebut biasanya 7M. Ada man, ada method, ada mesin, ada minutes, ada market. Itu ada beberapa 3, saya agak lupa. Pokoknya Anda bisa cari begitu ya. Yang dikelola administrasi itu ada beberapa begitu. Nah, di sini dikatakan, saya ingin katakan bahwa tadi etika sudah, administrasi sudah, sekarang negara. Nah, negara itu adalah dia punya syarat, punya wilayah, punya rakyat, punya pemerintahan, punya kekuasaan berdaulat diakui oleh negara. Itu salah satu syarat untuk menjadi suatu negara. Nah, kalau kita gabung dalam etika administrasi negara, dikatakan tadi etika adalah baik buruk, kemudian administrasi dia mengelola fungsi-fungsi manajemen dan sumber daya alam, maksud saya sumber daya manusia dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dan negara, jadi administrasi negara itu adalah bisa dikatakan aturan atau standar pengelolaan, pedoman moral bagi anggota organisasi atau pekerjaan manajemen. Nah, tadi sudah dikatakan pekerjaan manajemen ya. Saya rasa saya yakin dan percaya Anda sudah paham semua, apalagi Anda sudah setuju. Itu yang pertama. Yang kedua itu ada aturan atau standar pengelolaan yang merupakan pedoman moral bagi administrator pabrik dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Jadi etika di sini dia memberikan suatu petunjuk, bisa juga menjadi pedoman untuk mengawasi kita untuk tidak melakukan hal-hal
yang bisa melanggar aturan dalam suatu organisasi. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak? Kadang-kadang aturan sudah ada, kode etik sudah ada, tapi orang melakukan suatu pelanggaran. Nah, itu tergantung dari pribadi masing-masing, bagaimana dia memahami. Itu tadi, bagaimana dia bagaimana dia memanfaatkan dirinya sebaik-baiknya. Apalagi dia sudah mengetahui ini baik, itu buruk, sudah ada aturannya, sudah ada kode etiknya. Ya itu lagi, manusia kadang-kadang melakukan suatu hal yang terpuji hanya untuk kepentingan pribadinya. Nah, namun ketika Anda masuk dalam wilayah kode etik atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam suatu organisasi atau pemerintahan, saya yakin dan percaya Anda bisa. Artinya Anda terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tak terpuji atau melanggar aturan, begitu. Saya rasa hanya itu saja video pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di pertemuan yang kedua, insyaallah Selasa depan.